Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Filsafat Barat untuk menggali sebuah kebenaran diperlukan yang namanya akal dan secara rasio. Jadi filsafat Barat ini lebih menekankan yang namanya akal rasional. Dari sinilah para filosof Barat berpendapat bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa mencapai sebuah hakikat kebenaran. Teori-teori kebenaran dari filsafat Barat ini terkadang tidak jelas dan merujuk kepada sebuah kebingungan. Dan sampailah ke sebuah kesimpulan bahwasannya tidak ada orang yang bisa mencapai sebuah hakikat kebenaran. Dari inilah akan melahirkan sebuah penyakit syubhat-syubhat yang sangat luar biasa sekali berdampak bagi pemikiran. Yang diawali bahwasannya tidak ada manusia yang bisa mencapai sebuah hakikat kebenaran. Lahir lagi penyakit baru, ragu dengan sebuah kebenaran. Dan setelah itu tidak tahu kebenaran. Dan setelah itu akan menyatakan bahwasannya semua agama itu sama. Jadi ini adalah sebuah penyakit-penyakit benalu, subhat yang dilahirkan dari pemikiran filsafat Barat. Makanya jangan heran terkadang kalau orang-orang itu belajar pemikiran-pemikiran Barat tentang kebenaran, ini akan melahirkan banyak asumsi-asumsi dan spekulasi, hingga ia sendiri bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan mereka memiliki argumen tersendiri, dan mereka bingung. Jadi inilah yang saya sebut sebuah penyakit syubhat yang dilahirkan dari sebuah filsafat Barat. Makanya kalau teman-teman melihat orang ateis, orang agnostik, atau orang-orang yang mengatakan bahwasannya agama itu sama, sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah keracunan filsafat Barat. Dan terkadang teori kebenaran dari filsafat Barat itu terkadang cenderung prasangka dugaan saja. Jadi seperti kalau ada seorang tokoh mengatakan bahwasannya kehidupan itu keras, nanti ada tokoh yang lain mengatakan bahwasannya kehidupan itu menyakitkan, ada lagi tokoh yang mengatakan bahwasannya hidup ini mudah. Jadi spekulasi, jadi bersifat dugaan. Jadi filsafat Barat kalau teori kebenarannya itu terkadang bersifat dugaan. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam tentang yang namanya sebuah kebenaran, bukan dugaan, bukan spekulasi, akan tetapi sebuah kepastian. Jadi kebenaran di dalam Islam itu bersifat pasti. Tidak ada yang spekulasi, bukan juga dugaan, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau pemikiran Islam itu merujuk kepada yang namanya Al-Quran. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka dan dugaan saja, padahal dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi kalau kebenaran di dalam Islam itu bersifat pasti, karena itu adalah penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan filsafat Barat itu bersifat dugaan, bersifat spekulasi, karena mereka memandang dan mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terkadang. Maka dari itu terkadang filosof Barat itu menyadari bahwasannya tidak ada manusia yang bisa mencapai sebuah hakikat kebenaran. Berbeda dengan Islam, selagi kita memiliki panca indera yang baik, akal yang baik, dan hati kita meyakini bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencapai sebuah hakikat kebenaran. Karena kita meyakini bahwasannya kebenaran itu berasal dari Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran di dalam Islam ini adalah bersifat kepastian, bukan asumsi, bukan spekulasi manusia, bukan, akan tetapi Allah lah yang mengajarkan kita. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Saya admin undur diri.
Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.